Setan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil azim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu Ketua Muslimah Sadar Akhir Zaman serta seluruh jajaran pengurusnya yang saya cintai dan sayangi karena Allah, juga seluruh ibu-ibu, para ummahat, para akhwat yang meluangkan waktu emasnya berkumpul kita di hari Ahad di bulan Jumadil Awal ya, masih ya, tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini di suasana yang terang benderang ya, cerah ceria ya. Walaupun dengan beragam aktivitas kita, barangkali ada yang kita tinggalkan tadi, mudah-mudahan ya, berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, izinkan Ustazah Habibah menyampaikan materi terkait agar koneksi tak terputus, zikir dulu 100 ya, itu judulnya ya. Apa judulnya Ibu? Iya, agar koneksi tidak terputus, zikir dulu 100. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, zikir adalah aktivitas keseharian kita ya. Tapi kenapa ya kalau kita berzikir itu kita nggak semuanya bisa tenang gitu ya. Baca zikir 33 itu aja Bu, kadang-kadang kayak ada paku gitu di pantat kita gitu ya, mau cepet gitu ya, bahkan pengen diselesaikan cepet gitu, mungkin juga kurang nyaman, kurang enak gitu dan lain sebagainya. Sekarang gimana agar zikir ini bisa kita rasakan sebagai sebuah ibadah yang kita bisa nikmati, dan apa benar zikir itu tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan gitu, atau ada tujuan-tujuan lain. Baik ibu-ibu sekalian, sebenarnya ini materi sambungan dari materi sebelumnya ya. Kalau bulan kemarin kita membahas tentang ketika hati berpaling ya, bulan lalu tuh cerita-cerita ringan kita tentang akhlak. Hari ini Umi kembali ingin mengajarkan tentang akidah ya, tapi akidah yang dikombinasi dengan ilmu tasawuf, karena konsentrasi pendidikan Umi Habibah, Ustazah Habibah sebenarnya usuluddin ya, usuluddin. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ustazah Habibah ingin mengokohkan terlebih dahulu tentang rukun ad-dinul Islam. Ibu-ibu tahu apa itu rukun ad-dinul Islam? Rukun agama Islam tahu? Ayo tunjuk tangan. Rukun ad-dinul Islam. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa? Ada? Nah, Ibu ini bilang 5, di situ 3, di sini ada 2. Ibu bilang 2. Coba yang 5. Sebutkan yang 5, apa aja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Yang bilang 3, tadi ada di belakang tembok. Apa? Iman, Islam, ihsan.
Yang bilang 2 tadi ada? Atau jangan-jangan rukun ad-dinul Islam itu 6? Nah, mungkin ini jarang ya istilah rukun ad-dinul Islam. Ini mau kita bahas. Karena zikir itu nanti dimulai dari sini dulu, ya. Zikir-zikir yang kelas advance yang mana? Zikir-zikir kelas elementary yang mana? Zikir-zikir kelas expert yang mana? Yang udah ahli itu seperti apa? Ya. Baik, kita mulai dari yang hal mendasar dulu Ibu, biar sistematis ya. Teman-teman sekalian, kalau rukun ad-dinul Islam 3. Nah, jadi benar tuh jawaban yang teman-teman yang sebelah kanan tuh ya. Jadi rukun ad-dinul Islam itu ada 3. Yang tertera di depan, kelihatan? Islam, iman, ihsan. Ihsan itu jarang dibahas. Kalaupun dibahas, hanya sifatnya casing-casingnya aja. Yang mana? Jadi seperti itu ya. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang diturunkan kepada kita bersama pada hari ini. Nah, biasanya gitu kalau pembawa acara. Iman dan Islam. Ihsannya terlupa menyebutnya. Nah, gitu. Oke. Aman, ada emaknya. Sekarang kita lihat dari mana landasan ad-dinul Islam ini. Kita buka kakak. Nah, ini dimulai dari datangnya seorang tamu misterius yang datang di dalam majelis yang Rasulullah taja bersama elit-elit partai yang pada waktu itu lagi sedang naik daun. Siapa mereka? As-sadiqunal awwalun. Para sahabat-sahabat Rasulullah yang kebanyakan mereka itu adalah sahabat-sahabat yang sami'na wa ata'na. Sangat taat, sangat patuh, bahkan mereka ada yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sebagai sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ini pengajian elit ya, bukan pengajian sembarangan. Kenapa Ustazah bilang pengajian elit? Karena para tamu yang hadir bisa melihat seseorang yang kalau orang biasa nggak bisa lihat. Nah, tapi dia bisa lihat pada saat itu. Inilah yang tertera di hadis Imam An-Nawawi, hadis Arba'in yang 40. Hadis ini berada di posisi kedua. Setelah hadis tentang hadis pertama tentang apa? Niat, ya kan? Hadis kedua tentang ini nih. Nah, jadi kata anak Umar bin Khattab, nah, dia yang meriwayatkan hadis ini. Ayahku Umar bin Khattab bercerita. Jadi anaknya, kayak Jokowi itu yang menceritain itu Gibran. Apa kata anak Umar bin Khattab? Ketika kami sedang bersama Rasulullah, dia ceritain bapaknya nih. Ya. Pada suatu hari datanglah ke tengah kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih. Rambutnya sangat hitam kelam, tak nampak padanya bekas-bekas orang-orang yang habis melakukan perjalanan jauh. Namun tak satu pun dari kami yang mengenalnya. Lalu orang itu duduk menghadap Nabi, begitu dekatnya sehingga kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi. Dan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat akrab. Karena ini temenan yang memang udah bestian. Seperti Ustadz Abdul Somad ketika bertemu dengan Anies Baswedan. Akrab, jadi ketawanya tuh udah lepas gitu. Kalau saling melempar joke, itu langsung sensi aja tuh, ketawa bareng. Karena ternyata Ustadz Abdul Somad sebelumnya sudah berkali-kali bertemu dengan Anies Baswedan. Itu bukan kali pertama yang kemarin Anies Baswedan berkunjung ke Ustadz Abdul Somad. Sebelumnya sering sekali mereka bertemu.
dan sering sekali mereka sangat akrab. Jadi antara Jibril dengan Nabi Muhammad juga seperti itu. Saking akrabnya, Nabi itu mendekatkan lututnya kepada lutut tamunya itu. Bahkan meletakkan pahanya di atas paha tamunya. Tangannya. Lalu apa yang dilakukannya setelah itu? Terjadilah dialog. Nah, jadi kayak orang yang lagi wawancara gitu ya. Mereka aja tuh berdialog berdua, standby kamera, nanti di-share lewat YouTube. Tinggal like, share, and comment. Nah, kita lihat dialognya apa. Klik. Lalu orang itu berkata, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa kok sampai disebut sebagai orang yang ahli kematian? Itu pertanyaan Ustaz Abdul Somad kemarin ya. Tapi kalau ini pertanyaannya apa? Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, nah ini dia yang dibilang ibu tadi. Ya, Islam itu adalah yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, sholat, apalagi zakat, puasa, haji jika yang mampu. Lalu orang itu mengatakan, engkau benar ya Muhammad, engkau benar. Kami pun terheran-heran. Dia yang datang bertanya, dia pula yang membenarkan. Oke, lanjut. Lalu pertanyaan kedua, setelah pertanyaan pertama. Yang ditanya tentang iman. Rasulullah menjelaskan, iman adalah, coba baca dari sana. Bantu Ustazah, iman adalah engkau mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Lalu orang itu berkata, sahih, benar, engkau benar ya Muhammad. Lalu pertanyaan ketiga tentang apa? Tentang ihsan. Ini nih yang mau kita dalamin hari ini nih, ya. Lalu diminta menjelaskan apa itu ihsan. Lalu dengan kalimat singkat, padat, tepat, tajam, Rasulullah mengatakan, ka'annaka anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala shadaqta. Apa artinya? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia selalu melihat engkau. Ini ihsan. Teman-teman, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, yakin enggak nih sedang dilihat oleh Allah saat ini? Tadi udah lurusin niatnya enggak datang ke sini? Udah, apa niatnya kalau taklim kayak gini? Apa niatnya? Kalau berwudu niatnya apa? Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Kalau puasa niatnya apa? Nawaitu shauma ghadin an adai syahrul ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau taklim niatnya apa? Apa niatnya? Tadi datang ke sini motifnya apa? Nuntut ilmu, apa lagi? Silaturahim. Niatnya mesti diformulasi dalam satu kalimat. Kalau bisa, nih diajarin ulama kita nih. Nawaitu ta'allama wa ta'lim. Sengaja aku belajar atau mengajar. Wa tadzakkara wa tadzkir. Sengaja aku memberi peringatan atau diberi peringatan. Wal intifa'a wal ifadata wal istifadah. Sengaja aku mengambil manfaat atau memberi kemanfaatan. Wal istifadah wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah.
untuk belajar tentang kitab-kitab Allah. Wa sunnati rasulih wa qurbihi wa sawabih. Oh, itu lagi tuh. Wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah was salatil aqibah birahmatika ya arhamar. Itu muatannya banyak banget Ibu. Biar ibtigha awajhillah, sampai bisa melihat Allah. Wal haffa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih, kenal dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ma'al lutfi wal afiyah, dengan ma'al lutfi, dengan segala kelembutan yang Allah miliki, yang Allah sangat lutfinya itu, sangat halusnya itu masuk meresep di kita. Jadi ada sentuhan Allah yang kita rasakan dengan sifat al-latifnya Allah. Allah itu kan maha al-latif, maha lembut dan maha halus. Apa tuh? Ya lutfi ya lutfi. Wahai Allah yang maha lembut lagi melembutkan. Ma'al lutfi wal afiyah. Wal afiyah itu apa? Dengan segala afiyah, dengan segala kesempurnaan. Jadi kalau ada sehat wal afiyah, kesempurnaan sehat yang ada nilai tambahnya. Sehat Bu, sehat walafiat, alhamdulillah. Sehatnya bernilai tambah. Nah, bihusnil khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena ada orang datang ke sini Bu, di rumah nggak ada kerja, daripada suntuk Ustazah. Nah, ada juga yang tadi gitu. Atau yang kedua, segan kita sama pengurus musas Ustazah. Mereka udah nanti ditanyain, dijapri, nggak enak Ustazah. Ada juga gitu ya. Maka dengan niat ini, para ulama membantu kita diluruskan kembali. Makanya tuh mesti dihafal tuh doa itu. Cari di Google, doa ta'allum. Ada itu. Kemarin sudah fotokopi loh buat kantum semua. Udah saya kasih kemarin tuh. Waktu kita membahas tentang 3 kelompok orang yang sholatnya nggak keangkat. Salah satu turfa, sholati fauqa ru'sin shibro, yang dulu. Itu satu paket ada doa di depannya tuh Ustazah, fotokopi. Jadi kalau kita nyadar Allah itu anta'budallah, Allah itu bisa kita lihat. Kalaupun kita nggak ngelihat dia, Allah ngelihat kita. Kita akan memenuhi rukun-rukunnya. Rukun bertetangga, rukun berteman, rukun sholat. Rukun-rukun itu penting ya. Rukun belajar. Nah begitu teman-teman. Jadi motifnya yang ini nih. Nah, baik, kita kembali ke sini. Lalu kata malaikat, sodakta, engkau benar ya, ya Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Orang itu masih punya satu pertanyaan lagi. Dia bertanya tentang hari kiamat. Satu orang bantu Ustazah baca dari sana, mungkin dikasih mic Kak Lydia. Kak Rahma, tadi ada mic satu lagi mungkin untuk audiens. Mungkin ada kakak yang di sana atau ada yang sana bisa bantu Ustazah baca dari bawah. Nah, kemarin ada anak pesantren, oke. Baca terjemahan aja boleh. Nah, kalau mau baca hadisnya nggak apa-apa juga, siapa tahu anak pesantren ya laju dia bacanya. Silakan. Mungkin ada yang hafal. Iya. Qala anta lidal ummah amma qala anta lidal amatu ya rabbataha wa antara ufata wa antara ufata Allah wa antara ufata Allah ta'ala di'as syai yatatawwaduna bil bunyani. Orang itu berkata, sekarang jelaskan kepadaku tentang kiamat.
Rasul menjawab, orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Orang itu berkata, kalau begitu jelaskan padaku tanda-tanda datangnya kiamat. Rasul pun menjelaskan, tanda-tandanya adalah akan kau jumpai sahaya wanita melahirkan tuannya, dan orang-orang bertelanjang kaki dan badan, miskin, penggembala kambing, berpegang-pegangan di dalam gedung-gedung. Ya. Pinjam mic-nya, kayaknya mati. Mati. Ya. Oke. Baik, makasih ya. Jadi ketika ditanya tentang kiamat, Nabi Muhammad ini pandai berdiplomasi ya. Bukankah yang bertanya lebih tahu dari saya gitu ya. Tapi langsung dibelokkan oleh malaikat. Nah, kalau begitu jelaskan aja sama saya apa tanda-tandanya. Karena sebenarnya yang dituju oleh malaikat ini bukan mengajarkan Nabi Muhammad, tetapi mengajarkan audiens yang kebetulan hari itu barengan duduk bermajelis bersama Rasulullah. Kalau Nabi Muhammadnya udah paham sekali. Tapi yang denger ini pada belum ngerti nih. Nah gitu sebenarnya. Makanya ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah tidak menjelaskan. Tapi ketika ditanya tentang apa tanda-tandanya, Rasulullah menjelaskan. Nah, coba kembali ke slide yang tadi, yang pertama. Ya oke. Nah, inilah tanda-tandanya. Sahaya wanita melahirkan tuannya, orang-orang bertelanjang kaki dan badan, miskin, penggembala kambing, bermegah-megahan di dalam gedung-gedung. Hari ini banyak ya orang yang seperti itu ya. Ya tiba-tiba tuh dapat duit miliaran karena dapat ganti rugi ketika tanahnya dilewati oleh jalan tol. Nggak kebayang bangun tidur duit 16 miliar ada di rekening. Hari ini bisa jadi itu terjadi. Tiba-tiba orang yang nggak punya mobil Pajero bisa punya mobil Pajero. Yang nggak pernah ngerasain apa gitu kemewahan-kemewahan. Nah, kemudian banyak hari ini ya tiba-tiba kaya mendadak. Nah, dulu negara-negara Arab itu negara-negara yang terkebelakang. Hanya ada penggembala unta dan penggembala kambing. Hari ini dengan minyak gas yang ada di tanah mereka menjadi orang yang kaya, petrodolar. Dan itu sekarang ini menjadi tanda-tanda akhir zaman yang nampak ya sekali. Kemarin diterangkan oleh Bapak Haji Zulkifli ya, salah seorang pembina Musyas kita. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang teman-teman, Umar itu yang ditanya oleh baginda Rasulullah ya kan, kamu tahu nggak yang datang tadi siapa? Nggak tahu ya Rasul. Nah, dia datang berbaju putih bersih dan bersorban. Jadi bajunya itu potongannya tuh jubah. Jadi bukan kemeja. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu berbaju jubah dan bersorban. Nggak pernah ada dalam catatan buku sejarah kitab-kitab Mu'tabar, turot yang lama-lama. Itu ulama-ulama dulu itu berbaju batik, itu nggak ada. Ya, yang ada tuh bersorban dan berjubah. Jadi ulama-ulama yang asli itu gitu, yang original tuh gitu. Dia pakai jubah putih dan memakai sorban. Sorban itu ya, makanya sorban itu ada sanatnya pemakaiannya. Jadi nggak bisa sembarang-sembarang pakai juga sorban itu, ada sanat pemakaiannya. Oke. Jadi yang datang ke kamu itu adalah malaikat Jibril. Dia menerangkan tentang 3 pilar keislaman yang mesti ada di kita. Oke, next lagi, kakak. Nah, belum ini kita sambung ini dulu. Terus aja kakak. Nah, jadi ini ada model pembelajaran. Ada yang sifatnya auditori, ada yang sifatnya visual, ada yang transmit. Transmit itu apa? Lewat kolbu ke kolbu. Nah, dulu Nabi Muhammad itu ngajar teman-temannya, visual iya juga, auditori iya juga, drill, pelatihan iya juga, kemudian skill, kemampuan
spesifikasi dia Rasulullah ajarkan juga, dan kolbunya dimainin. Dia ada transmisi kolbu ke kolbu, antar kolbu. Next. Nah, sekarang kita petakan ya teman-teman ya. Dari hadis ini, maka ternyata Islam itu adalah satu kekuatan yang ditopang oleh 3 pilar. Seperti masjid ini ada tiang-tiang yang menopangnya. Bahkan ada 9 ini ya. Itu 2, 3, 4. Berapa ini? 12 tiang. Islam itu kayak tripod. Ini berapa nih kakinya? 3. Nah, sekarang kita lihat. Islam, iman, ihsan. Ini kalau nggak ada satu kakinya, ini ngegoler nih kalau orang Sunda bilang. Jatuh nih, nggak bisa berdiri kalau ada satu yang hilang. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, 3 pilar ini harus ada di kita. Nggak boleh kita ngambil Islamnya aja. Nggak perlu beriman, nggak bisa. Ateis kita. Atau Islam dan iman aja. Saya nggak mau tuh ihsan itu cerita wali-wali, nggak mau nanti sakti-sakti nanti jadi dukun misalnya gitu ya. Enggak. Dia mesti ada 3-tiganya, ya. Kalau ihsan adalah pengalaman melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Kalau iman itu, kalau Islam itu. Oke, next. Sekarang kita breakdown lagi. Kita preteli satu-satu. Jadi ibarat drone itu kita mapping dari atas tuh. Apa aja sih Islam itu? Kalau dari sisi doktrin ada 3 tadi tuh. Klik lagi kakak, klik. Nah, nanti doktrin ada kajian. Kalau ilmunya apa namanya, kalau variannya apa namanya. Kalau doktrinnya yang tadi 3. Islam, iman, ihsan. Kalau dikaji, dia menjadi, kalau Islam menghasilkan ilmu syariah namanya. Kalau iman, dia menghasilkan ilmu akidah namanya. Kalau ihsan, dia melahirkan ilmu ma'rifah dan akhlak. Ma'rifah itu apa? Ada yang tahu nggak? Ma'rifah. Pengenalan. Oke, pengenalan. Ma'rifah. Kayak anak kecil dibawa jalan-jalan, ini kan akhir tahun nih. Udah punya rencana mau kemana? Oh, mau ke Kepri Ustazah, mau lihat diving, mau pergi menyelam di sana. Ada yang mau ke Bali ya, ada yang mau ke Bali, Ubud. Ada yang mau ke Sumatera Barat aja Ustazah. Ini ada libur perusahaan, kita dikasih apa segala macam fasilitas. Wah, ya. Anak kecil kalau diajak liburan, diajak ke bandara dia senang tuh ya. Adik-adik kan kalau diajak jalan-jalan senang kan? Padahal dia nggak punya uang. Ya, padahal dia nggak punya uang. Tapi dia tuh jalan-jalan senang. Yang risau siapa? Orang tuanya. Cukup nggak ya nih? Nanti kalau ini gimana nih? Gitu-gitu ya. Ini anak-anak bisa diatur nggak nih ya? Gitu-gitu. Nah, anak kecil sangat yakin dia di bawah proteksi ibu dan ayahnya. Makan dia ada yang nanggung. Tiket pesawat dia ada yang bayarin. Berarti makrifahnya kepada orang tuanya itu tingkat tinggi. Makrifah itu namanya pengenalan dia terhadap orang tuanya bagus. Makanya dia aman-aman aja selama perjalanan, enjoy. Tapi ada di antara kita orang dewasa, ketika kita dengan Allah udah minta sama Allah tuh. Kita ragu nih, Allah ngabulin nggak ya? Karena ada doa kita itu Bu, yang hanya didengarkan tapi nggak dikabulin. Ada juga doa kita itu didengarkan dan dikabulkan. Gimana supaya doa kita itu didengar dan dikabulkan? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak tipsnya seperti apa? Ada yang tahu nggak caranya supaya doa kita dikabulkan? Tahu nggak doa apa di dunia ini yang pasti dikabulkan? Doa apa?
Apa? Doa ibu? Enggak juga. Ada kok doa ibu yang enggak dikabulkan. Doa makan? Enggak juga, belum tentu jadi berkah tuh. Kalau sumbernya halal, Allahumma barik lana. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Doa yang pasti dikabulkan di dunia ini adalah doa sholawat. Itu pasti dikabulkan oleh Allah tuh. Makanya kalau Ustazah Hafifah berdoa, semua kita berdoa dianjurkan diawali dulu dengan sholawat, lalu doa kita di tengah, apit lagi dengan sholawat setelahnya. Jadi doa kita tuh di tengah dua sholawat. Makanya sebelum berdoa baca sholawat munjiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Ya Allah, dengan hadirnya Nabi Muhammad, maka mudahkan urusan kami. Lembutkan yang keras, mudahkan yang susah. Dekatkan yang jauh. Itu isi doa munjiah itu. Keberkahan Rasul itu jadi tawassul kita. Itu wajib dibaca tuh kalau bisa tuh. Karena wa tarfa'una biha indaka a'la. Terangkat derajat kami ya Allah karena kehadiran baginda Rasul. Dipuji-puji Rasulullah karena Rasulullah itu pintu kepada Allah. Kuncinya tuh ada di Rasulullah. Nanti setelah itu baru kita doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, ini gimana nih Allah, usia saya udah segini, kenapa belum ada datang jodohnya Allah? Ngadu-ngadu lah. Habis itu tutup lagi dengan shalawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ustazah, Ustazah lagi nasihatin diri Ustazah sendiri. Ya, gitu teman-teman. Oke, itu kembali ke sini, ya, itu namanya ma'rifah. Kita kalau kenal dengan Allah, semuanya kita. Kenapa Nabi Yusuf menolak diajak menikah oleh Siti Zulaikha? Padahal enak kan nikah sama istri pejabat, orang kaya, cantik, jelita, bahkan sangat mempesona. Tapi Rasulullah tidak mau. Siapa? Nabi Yusuf tidak mau. Kenapa? Karena dia sangat ma'rifah kepada Allah. Kenal betul dia dengan Allah. Makanya dia yang begini-begini nih, yang receh-receh gini, nggak mau dia. Biarin saya di penjara. Daripada saya harus membuat nama baik orang itu pulih padahal dia yang melakukan maksiat itu. Gitu. Coba lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu 30 tahun. Beribadah, fokus beribadah itu 30 tahun. Padahal kalau mau dia berhenti, dia berada 30 tahun tuh. Hanya untuk Allah saja. Kenapa kok mau itu? Karena tingkat ma'rifahnya sangat tinggi. Jadi kalau orang udah kenal banget sama Allah, dunia ini receh buat dia tuh. Gak ada apa-apanya.